Mengapa kita terobsesi pada masa depan? Mengapa kita begitu terobsesi pada hari esok? Sejak ribuan tahun lalu, para filsuf kuno bertanya tentang takdir. Apakah hidup ini sudah digariskan atau masih bisa kita belokkan? Kini, pertanyaannya bergeser, tapi kegelisahannya tetap sama. Kita cemas pada kecerdasan buatan, singularitas teknologi, perubahan iklim, dan kemungkinan lenyapnya manusia itu sendiri. Yang berubah hanyalah bentuknya, yang tetap rasa gelisah. Pertanyaannya, mengapa pandangan kita hampir selalu tertuju ke depan? Mengapa masa depan terasa lebih penting daripada masa kini? Bahkan, kadang lebih berharga daripada masa lalu. Boleh jadi, obsesi ini bukan soal ingin tahu apa yang akan terjadi, melainkan tentang siapa kita sebenarnya. Masa depan adalah layar tempat manusia memproyeksikan harapan, ketakutan, dan ambisi terdalamnya. Di sanalah kita menaruh mimpi tentang kemajuan sekaligus ketakutan akan kehancuran. Dengan mencoba menebak dan mengendalikan hari esok, manusia seolah ingin memastikan satu hal, bahwa hidup ini punya arah, punya makna, dan tidak sepenuhnya dikuasai oleh kebetulan. Maka, saat kita berbicara tentang masa depan, sejatinya kita sedang berbicara tentang identitas, tentang keinginan terdalam manusia untuk memahami waktu, mengendalikan nasib, dan menemukan tempatnya di semesta. Dan untuk memahami obsesi ini, kita perlu mundur jauh ke belakang, ke titik pertama kali manusia merasa sadar bahwa waktu tidak diam dan tidak bisa diputar kembali. Ketika manusia sadar segalanya bergerak. Obsesi pada masa depan tidak lahir dari teknologi. Ia lahir dari satu kesadaran paling mendasar. Waktu bergerak dan ia tidak pernah kembali. Bagi manusia purba, waktu bukan angka. Ia adalah siklus. Matahari terbit dan tenggelam, musim datang dan pergi, lahir lalu mati. Segalanya berulang. Dalam dunia semacam ini, masa depan bukanlah wilayah asing, melainkan pengulangan dari apa yang sudah pernah ada. Namun, di titik tertentu, manusia mulai menyadari sesuatu yang mengganggu. Meski alam berulang, hidup manusia tidak. Tubuh menua, ingatan menumpuk, kematian datang satu arah. Disinilah konsep waktu mulai retak dari sekedar siklus menjadi garis. Heraklitus, filsuf Yunani awal, pernah mengatakan bahwa kita tak bisa menapaki sungai yang sama dua kali. Dunia selalu berubah, dan kita berubah bersamanya. Waktu bukan wadah pasif, melainkan arus yang terus mengalir, menyeret segala sesuatu ke depan, entah siap atau tidak. Sementara itu, Aristotle memandang waktu sebagai ukuran perubahan. Tanpa perubahan, tak ada waktu. Tanpa waktu, tak ada nanti. Dari sinilah masa depan mulai terasa nyata, sebagai ruang kemungkinan yang belum terjadi, tapi pasti akan datang. Namun, yang paling menentukan justru datang dari kesadaran manusia sendiri. Kita tahu bahwa kita akan mati. Kesadaran akan kematian membuat waktu menjadi sesuatu yang langka, terbatas, berharga. Setiap detik yang berlalu tak bisa diulang. Dan ketika masa kini terasa rapuh, manusia mulai menoleh ke depan, mencari jaminan, makna, atau setidaknya harapan. Masa depan lalu berubah fungsi. Bukan lagi sekedar waktu yang belum tiba, tapi tempat pelarian. Jika malah manusia menyimpan janji. Besok akan lebih baik, nanti kita lebih maju, suatu hari semua masuk akal. Dan sejak saat itu, waktu bukan hanya sesuatu yang kita jalani, melainkan sesuatu yang kita kejar. Ketika manusia mengubah waktu dari siklus alam menjadi garis kehidupan, kita sekaligus menciptakan kecemasan permanen. Karena garis selalu menuju satu ujung. Dan semakin kita sadar kemana ia mengarah, semakin kuat dorongan untuk mengontrol apa yang ada di depannya. Di titik inilah masa depan menjadi obsesi.
Sebelum waktu menjadi angka, mitos, ramalan, dan kosmologi kuno. Jauh sebelum manusia berbicara tentang masa depan, mereka lebih dulu menceritakannya. Di dunia purba, masa depan bukan sesuatu yang dihitung, melainkan diisyaratkan. Ia hadir dalam bentuk mitos, pertanda alam, dan kisah para dewa. Petir, gerhana, musim kering atau panen melimpah. Semuanya dibaca sebagai pesan tentang apa yang akan terjadi. Masyarakat Mesopotamia menatap langit dan membaca perkirakan bintang sebagai kehendak kosmos. Di Tiongkok kuno, ramalan lahir dari retakan tulang dan pola alam. Di Nusantara, tanda-tanda gaib dibaca dari mimpi, arah angin, atau bisikan leluhur. Masa depan tidak dipisahkan dari dunia sakral. Ia dianggap sudah ada, tinggal ditafsirkan. Dalam mitos, waktu hampir selalu bersifat seklikal. Dunia diciptakan, hancur, lalu diciptakan kembali. Para dewa hidup di luar waktu, sementara manusia hanya mengulang peran yang sama dari generasi ke generasi. Masa depan dalam pandangan ini bukan ruang kosong, melainkan takdir yang berulang. Namun, di balik semua itu, tersimpan satu dorongan yang sama, keinginan untuk tahu lebih dulu. Ramalan, ritual, dan kosmologi bukan sekedar kepercayaan. Ia adalah teknologi mental paling awal, cara manusia mengurangi ketidakpastian. Dengan mengetahui apa yang akan terjadi, manusia merasa sedikit lebih aman di dunia yang liar dan tak terduga. Lalu, pelan-pelan sesuatu berlurah. Ketika manusia mulai mengamati alam secara lebih sistematis, mencatat musim, menghitung peredaran benda langit, menyusun kalender, mitos mulai berdampingan dengan nalar. Masa depan tidak lagi hanya ditunggu sebagai kehendak dewa, tetapi mulai diperkirakan. Disinilah waktu perlahan bergeser makna. Dari kisah suci menjadi pola, dari takdir menjadi urutan. Dan ketika manusia menyadari bahwa meski alam berulang, hidup mereka tidak, bahwa tubuh menua, ingatan menumpuk, dan kematian datang satu arah, konsep waktu pun retak dari siklus menjadi garis. Dari poin inilah filsafat mengambil alih. Waktu tak lagi hanya milik mitos dan ritual, tetapi menjadi pertanyaan. Apa itu perubahan? Apa itu nanti? Dan mengapa kita selalu terdorong ke depan? Obsesi pada masa depan ternyata bukan produk modern. Ia adalah warisan paling tua manusia. Lahir dari mitos, diasah oleh ramalan, dan akhirnya diformalkan oleh filsafat. Waktu sebagai perubahan dan kesadaran akan kefanaan. Ketika mitos mulai kehilangan cengkramannya, manusia tidak berhenti menatap masa depan. Mereka hanya mulai bertanya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi apa kehendak para dewa, melainkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Para filsuf Yunani awal memulai revolusi sunyi ini. Mereka mengalihkan perhatian dari langit yang sakral ke dunia yang berubah. Dari kisah kosmik ke pengalaman sehari-hari. Dan di sanalah waktu menemukan wajah barunya. Perubahan. Heraklitus adalah sosok kunci di titik ini. Baginya, dunia tidak pernah diam. Segalanya mengalir, segalanya bergerak. Kita tidak bisa memasuki sungai yang sama dua kali. Bukan karena sungainya berubah, tapi karena kita juga berubah. Waktu bukan latar belakang kehidupan, ia adalah denyutnya. Dengan pemikiran ini, masa depan bukan lagi takdir yang menunggu, melainkan kelanjutan dari perubahan yang sedang berlangsung. Apa yang akan terjadi besok adalah konsekuensi dari apa yang terjadi hari ini. Di sini, masa depan mulai terasa logis, bahkan bisa dipikirkan. Aristoteles kemudian memberi bentuk yang lebih sistematis. Ia menyebut waktu sebagai ukuran perubahan, cara manusia memahami sebelum dan sesudah. Tanpa perubahan, waktu tak bermakna. Tanpa waktu, tidak ada nanti. Namun ada satu faktor yang membuat konsep waktu menjadi personal dan mengganggu. Kesadaran akan kefanaan. Manusia bukan hanya makhluk yang berubah. Kita adalah makhluk yang tahu bahwa perubahan itu berujung. Kita sadar bahwa hidup memiliki batas.
bahwa tubuh ini tidak abadi. Dan kesadaran inilah yang mengubah waktu dari konsep kosmik menjadi pengalaman eksistensial. Hewan hidup di masa kini, manusia hidup di bawah bayang-bayang masa depan. Setiap detik yang berlalu bukan sekedar perubahan, tapi pengurangan. Waktu terasa seperti sesuatu yang habis. Dari sinilah lahir kecemasan, ambisi, dan dorongan untuk mengisi hidup dengan makna. Masa depan lalu kompensasi. Jika hari ini terbatas, maka harapan kita pindahkan ke esok. Jika hidup singkat, maka makna kita tunda ke depan. Progres, kemajuan, dan janji akan menjadi. Muncul sebagai cara manusia berdamai dengan kefanaannya sendiri. Obsesi manusia pada masa depan bukan karena kita optimis, tapi karena kita fana. Masa depan adalah satu-satunya wilayah tempat kita bisa menawar kematian, meski hanya secara simbolik. Dan dari sinilah, waktu tak lagi netral. Ia berubah menjadi tekanan. Tekanan untuk bergerak, tekanan untuk berkembang, tekanan untuk tidak berhenti. Di bagian berikutnya, tekanan inilah yang akan meledak dalam dunia modern ketika waktu berubah dari pengalaman menjadi target dan masa depan dari harapan menjadi kewajiban. Progres, jam mekanik, dan waktu yang dijual. Jika filsafat Yunani mengajarkan bahwa waktu adalah perubahan, maka dunia modern mengubahnya menjadi target. Perubahan paling menentukan bukan datang dari ide, melainkan dari alat sederhana, jam mekanik. Ketika jam mulai berdetak di menara-menara Eropa abad pertengahan, waktu perlahan kehilangan sifat alaminya. Ia tak lagi mengikuti matahari, musim, atau tubuh manusia. Waktu kini dibagi, diukur, dan diseragamkan. Detik demi detik berjalan sama, tak peduli siapa kita dan apa yang kita rasakan. Di titik ini, waktu berhenti menjadi pengalaman dan mulai menjadi sumber daya. Revolusi industri mempercepat perubahan ini. Pabrik membutuhkan sinkronisasi. Buruh dibayar per jam. Produktivitas diukur dengan durasi. Ungkapan seperti menghemat waktu, kehabisan waktu, atau waktu adalah uang bukan sekedar metafora. Ia adalah kenyataan sosial. Masa depan pun berubah makna. Bukan lagi harapan filosofis, melainkan proyek. Progres menjadi keyakinan baru. Sejarah tidak lagi dipandang sebagai siklus, melainkan garis yang menanjak. Besok harus lebih efisien dari hari ini. Tahun depan harus lebih maju dari tahun ini. Stagnasi dianggap kegagalan, bahkan dosa. Dalam kerangka ini, masa depan bukan pilihan, ia kewajiban. Kita harus merencanakannya, menyiapkannya, mengoptimalkannya. Kalender, target, roadmap, dan deadline menjadi bahasa sehari-hari. Manusia modern hidup bukan di masa kini, tapi di versi masa depan dirinya sendiri. Namun ada harga yang dibayar. Ketika waktu menjadi komoditas, ia selalu terasa kurang. Tak peduli seberapa efisien kita, jam selalu menang. Kita merasa tertinggal, terlambat, atau belum cukup cepat. Masa depan yang dulu menjanjikan keselamatan dari kefanaan, kini justru menjadi sumber kecemasan baru. Disinilah obsesi manusia pada masa depan mencapai titik ironisnya. Kita menciptakan sistem untuk menguasai waktu, tapi akhirnya hidup di bawah tekanannya. Kita ingin mengendalikan hari esok, tapi justru kehilangan hari ini. Dan dari dunia inilah lahir kegelisahan modern. Ketakutan bahwa suatu hari, progres akan melampaui kita. Bahwa teknologi akan bergerak lebih cepat dari makna. Bahwa masa depan yang kita kejar habis-habisan mungkin tidak lagi membutuhkan manusia. Di bagian berikutnya, obsesi ini akan mencapai bentuk ekstrimnya. Kecemasan akan singularitas, kecerdasan buatan, dan ancaman eksistensial. Waktu, kesibukan, dan manusia yang terlempar ke depan. Di puncak modernitas, pertanyaan tentang waktu berubah arah. Bukan lagi apa itu waktu, melainkan mengapa kita tak pernah benar-benar memilikinya. Martin Heidegger melihat kegelisahan ini sebagai ciri utama manusia modern. Baginya, manusia adalah Dasein, makhluk yang sadar bahwa dirinya ada dan sekaligus sadar bahwa keberadaannya akan berakhir.
Kita hidup bukan hanya di dalam waktu, tapi menuju waktu yang menutup segalanya, kematian. Kesadaran inilah yang seharusnya membuat hidup bermakna. Namun, alih-alih menghadapinya, manusia modern justru melarikan diri. Pelariannya bernama kesibukan. Kita menjejali hidup dengan jadwal, target, dan proyek masa depan. Bukan semata karena tuntutan ekonomi, tapi karena dengan sibuk, kita tak perlu berdiam dan menyadari kefanaan kita sendiri. Masa depan menjadi dalih yang sah untuk terus bergerak tanpa pernah benar-benar hadir. Heidegger menyebut kondisi ini sebagai jatuh ke dalam dasman, hidup menurut irama orang banyak. Kita mengejar apa yang dianggap penting, mendesak dan produktif, tanpa sempat bertanya, penting untuk siapa? Mendesak untuk apa? Dalam dunia semacam ini, waktu terasa selalu habis. Bukan karena ia singkat, tapi karena ia tidak lagi kita hidupi. Masa depan berubah dari ruang kemungkinan menjadi tekanan eksistensial. Kita merasa harus menjadi sesuatu, mencapai sesuatu, membuktikan sesuatu sebelum waktu habis. Dan ironisnya, semakin kita terobsesi pada hari esok, semakin kosong hari ini. Obsesi manusia pada masa depan bukan tanda kemajuan batin, tapi seringkali tanda ketakutan yang tak diakui. Kita takut berhenti, karena berhenti berhadapan dengan diri sendiri dan dengan fakta bahwa tak semua hal bisa dikendalikan. Bagi Heidegger, jalan keluar bukan menolak masa depan, melainkan menghadapi kefanaan secara jujur. Dengan menyadari bahwa waktu kita terbatas, masa kini justru mendapatkan bobot. Pilihan menjadi lebih otentik, bukan sekedar reaksi terhadap tekanan luar. Namun, dunia modern bergerak ke arah sebaliknya. Alih-alih meredam obsesi masa depan, kita justru memformalkannya dalam algoritma, prediksi, dan simulasi. Dan disinilah kritik filosofis bertemu dengan kecemasan kontemporer. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah kita akan kehilangan waktu, melainkan apakah kita akan kehilangan makna menjadi manusia di dalamnya. AI, singularitas, dan ketakutan kehilangan kendali. Jika di masa lalu manusia membaca masa depan dari bintang dan ramalan, hari ini kita membacanya dari algoritma. Kecerdasan buatan, big data, dan model prediksi menjanjikan sesuatu yang sejak lama kita dambakan, masa depan yang bisa dihitung. Perilaku dipetakan, resiko dihitung, keputusan dioptimalkan. Dari rekomendasi video hingga prediksi pasar, hidup kita semakin diarahkan oleh mesin yang konon tahu lebih dulu. Namun, di balik janji efisiensi itu, tersembunyi kecemasan yang jauh lebih tua. Bagaimana jika kita kehilangan kendali? Gagasan tentang technological singularity, titik ketika kecerdasan buatan melampaui manusia dan berkembang di luar pemahaman kita, adalah puncak dari obsesi masa depan modern. Ia bukan sekedar spekulasi teknologi, melainkan mitos baru. Bedanya, kini dewa-dewanya kita ciptakan sendiri. AI menjadi cermin paling jujur dari ambisi manusia. Keinginan untuk meramalkan segalanya, mempercepat segalanya, dan menghapus ketidakpastian. Tapi justru di sanalah rasa takut muncul. Karena jika mesin mampu memprediksi pilihan kita lebih akurat daripada kita sendiri, lalu di mana letak kebebasan? Masa depannya yang dulu kita kejar sebagai janji kemajuan, kini terasa seperti ancaman yang datang terlalu cepat. Kita takut tertinggal, tergantikan, atau bahkan tidak lagi relevan. Ketakutan ini bukan semata soal pekerjaan atau teknologi, tapi soal makna. Ketakutan terhadap AI bukan ketakutan akan mesin yang cerdas, melainkan ketakutan bahwa manusia sendiri semakin mekanis. Kita khawatir kehilangan kendali, karena sejak lama kita sudah menyerahkannya pelan-pelan pada sistem, target, dan prediksi. Singularitas dalam pengertian ini bukan hanya tentang masa depan teknologi, tapi tentang batas terakhir obsesi manusia pada masa depan itu sendiri. Saat segalanya diproyeksikan, disimulasikan, dan diprediksi, masa depan kehilangan kejutan, dan manusia kehilangan ruang untuk menjadi tidak sempurna. Ironisnya, semakin canggih alat kita untuk menaklukkan waktu, semakin kuat rasa cemas yang kita rasakan.
Karena di hadapan mesin yang selalu siap untuk besok, kita dipaksa bertanya, apakah manusia masih dibutuhkan di masa depan yang ia rancang sendiri? Di titik ini, obsesi pada masa depan kembali menyingkap wajah aslinya. Bukan soal teknologi, bukan soal AI, tapi soal ketakutan purba yang sama. Takut pada ketidakpastian, pada kefanaan, dan pada kenyataan bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Dan mungkin justru di sanalah pelajarannya, bahwa masa depan tidak pernah benar-benar menjadi milik kita, dan upaya untuk menguasainya sepenuhnya bisa jadi adalah cara tercepat untuk kehilangan diri kita sendiri. Pelajaran Stoik menghadapi masa depan tanpa dikuasainya. Di tengah hiruk-pikuk prediksi, algoritma dan kecemasan akan hari esok, filsafat Stoik terdengar nyaris asing, padahal justru terasa paling relevan. Bagi para Stoik, masa depan bukan musuh yang harus ditaklukkan dan bukan pula janji yang harus digenggam. Ia adalah sesuatu yang berada di luar kendali, dan karena itu tidak layak menjadi sumber kegelisahan. Epictetus membedakan hidup menjadi dua wilayah, hal-hal yang berada dalam kuasa kita dan hal-hal yang tidak. Masa depan, dalam pengertian penuh, selalu termasuk yang kedua. Yang bisa kita kendalikan hanyalah sikap, penilaian, dan tindakan kita di saat ini. Pandangan ini radikal, bahkan terasa melawan arus zaman. Di dunia yang mengajarkan kita untuk merencanakan segalanya, Stoik justru mengajak kita melepaskan ilusi kendali. Marcus Aurelius menulis bahwa hidup terjadi sekarang, di momen singkat yang terus berlalu. Masa lalu telah tiada, masa depan belum ada. Menggantungkan makna hidup pada sesuatu yang belum hadir hanya akan menguras batin. Stoik tidak menolak masa depan, mereka hanya menolak menjadikannya pusat hidup. Dalam kacamata ini, obsesi manusia pada masa depan tampak sebagai kesalahpahaman eksistensial. Kita sibuk menyiapkan hari esok sampai lupa hidup hari ini. Kita takut kehilangan kendali, padahal kendali itu tak pernah sepenuhnya kita miliki. Mungkin masalah kita bukan terlalu sedikit memikirkan masa depan, tapi terlalu jarang berdamai dengannya. Stoik menawarkan jalan sunyi tapi tegas. Lakukan yang terbaik sekarang, terima sisanya dengan lapang. Di dunia yang terus berlari ke depan, sikap ini terasa hampir revolusioner. Karena ketenangan di zaman obsesi adalah bentuk perlawanan paling radikal. Dan mungkin justru dengan berhenti sejenak menatap masa depan, manusia akhirnya bisa kembali menemukan dirinya. Di sini, di saat ini, sebelum waktu kembali bergerak pergi.